Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Jaya tiba di pasar dengan gerobaknya yang penuh sayur segar. Uap tipis dari jalanan basah masih melayang, bercampur dengan aroma rempah dan tanah. Dengan cekatan, dia menata dagangannya, bayam hijau berembun, tomat merah ranum, dan wortel yang masih berbau kebun. Para pelanggan mulai berdatangan, sebagian besar ibu-ibu yang ingin mendapatkan bahan terbaik sebelum matahari naik tinggi. Senyumnya ramah, tangannya sigap, dan suaranya penuh kehangatan saat menyapa pelanggan tetapnya. Namun, di balik keakraban itu, ada kegelisahan yang mengendap, sesuatu yang terus mengganggu pikirannya sejak beberapa bulan terakhir. Langkah-langkah berat mendekat, suara tawa kasar mengiringi bau rokok yang menyengat. Riko dan dua anak buahnya muncul, menyusuri lorong pasar dengan santai, seolah-olah mereka adalah pemilik tempat ini. Para pedagang yang melihat mereka langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan. Pak Jaya menghela napas pelan, mencoba tetap tenang saat pria bertubuh besar itu berhenti di depan lapaknya. "Pagi, Pak Jaya, dagangan bagus hari ini," ujar Riko dengan nada yang terdengar ramah, tetapi penuh ancaman terselubung. Pak Jaya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti hari-hari sebelumnya. Mereka datang bukan untuk belanja, melainkan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Pak Jaya menatap lurus ke arah Riko, jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi tangannya tetap sibuk merapikan tumpukan cabai merah. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah seluruh pasar menahan napas. Riko mengulurkan tangannya, menepuk-nepuk bahu Pak Jaya dengan senyum yang tidak pernah membawa ketenangan. "Seperti biasa, Pak Jaya. Anda tahu aturannya," katanya, suaranya terdengar seperti desis ular yang siap menerkam. Seluruh tubuh Pak Jaya menegang. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di kebun mengepal di bawah meja kayu yang mulai bergetar. Selama ini, dia selalu menyerah, merelakan sebagian keuntungannya demi menghindari keributan. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena raut wajah istrinya tadi pagi, yang begitu lelah menghitung uang belanja yang semakin menipis. Atau mungkin karena tatapan anaknya, yang bertanya kapan mereka bisa makan lebih baik daripada sekadar nasi dan sayur bening. Apapun itu, ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya, bukan ketakutan, melainkan keberanian yang selama ini tertahan. "Aku sudah cukup," suara Pak Jaya terdengar lebih mantap dari yang dia kira. Dia mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Riko. "Tidak ada lagi uang untuk kalian." Seketika, udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Pasar yang sebelumnya dipenuhi suara transaksi mendadak sunyi. Para pedagang lain melirik dengan cemas dari balik tumpukan dagangan, seolah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Riko terdiam sejenak, lalu menyeringai, tetapi ada kilatan kemarahan di matanya. Begitu, iya, tangannya bergerak cepat, menyapu setumpuk tomat ke tanah. Buah merah itu berguling, beberapa pecah di antara kaki para pembeli yang ketakutan. Pak Jaya menggertakkan giginya, tetapi tetap berdiri tegak. "Kalau bukan sekarang, sampai kapan lagi kita harus tunduk?" pikirnya. Tanpa sadar, pedagang lain mulai mendekat, meski masih ragu. Beberapa mengepalkan tangan, yang lain saling berbisik. Mungkin, untuk pertama kalinya, mereka melihat harapan dalam sosok Pak Jaya, bukan hanya seorang penjual sayur biasa, tetapi seseorang yang berani berdiri melawan ketidakadilan yang selama ini membelenggu mereka semua. Riko mendengus, rahangnya mengeras saat dia menatap Pak Jaya yang tetap berdiri tegak. Mata pria bertubuh besar itu menyipit, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena sesuatu yang belum pernah dia hadapi sebelumnya, perlawanan. Sekian lama dia menguasai pasar ini tanpa ada yang berani menentangnya, namun kini, seorang pedagang sayur tua menantangnya di depan semua orang. "Apa kau yakin?" Suara Riko terdengar lebih rendah, penuh ancaman. Dia melangkah lebih dekat, hanya beberapa jengkal dari wajah Pak Jaya. Napasnya menghembus bau tembakau, tapi pria tua itu tidak mundur. Tangannya yang bergetar kini menggenggam erat tepian meja kayu yang masih berlumur jus tomat yang tadi dihancurkan. "Aku yakin," jawab Pak Jaya, suaranya tidak lagi goyah. Tawa pendek keluar dari mulut Riko, dingin dan penuh ejekan. Dengan satu gerakan cepat, dia mengangkat kaki dan menendang keranjang bayam hingga tumpah berhamburan. Beberapa daun hijau melayang di udara sebelum jatuh ke tanah yang basah. "Kalau begitu, kau harus siap menerima akibatnya," katanya sambil melangkah mundur, mengisyaratkan anak buahnya untuk bersiap. Pak Jaya bisa merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia tahu satu hal, dia tidak akan mundur. Dia menarik napas dalam, lalu menoleh ke arah para pedagang yang kini berdiri lebih dekat. Beberapa dari mereka menggenggam pisau sayur, sementara yang lain hanya berdiri dengan wajah tegang, ragu-ragu namun penuh harapan. "Tolong, jangan ikut campur," bisik seorang ibu yang biasa berjualan rempah di sebelahnya. Suaranya gemetar, tapi matanya berkaca-kaca, seolah ingin percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kali ini mereka bisa bebas dari bayang-bayang ketakutan. Pak Jaya menatapnya sebentar sebelum kembali menghadap Riko. "Aku sudah cukup hidup dalam ketakutan," katanya dengan nada pelan, tapi setiap kata terasa seperti batu yang jatuh ke dalam sumur yang dalam. "Kalau kita tidak melawan sekarang, mereka akan terus menginjak kita selamanya." Di kejauhan, matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari wajah-wajah yang selama ini tersembunyi dalam bayangan. Beberapa pedagang mulai menggenggam bahu satu sama lain, seolah berbagi keberanian yang perlahan menyebar di antara mereka. Untuk pertama kalinya, pasar ini tidak hanya diisi oleh transaksi dagang, tapi juga oleh nyala perlawanan yang mulai membakar. Sejenak, waktu terasa berhenti. Mata Riko menyapu kerumunan, mencari tanda-tanda kelemahan, tapi yang dia temukan hanyalah keheningan yang mencekam. Para pedagang tak lagi menunduk atau pura-pura sibuk. Mereka berdiri tegak, mata mereka tertuju pada satu orang, Pak Jaya. Riko mengangkat dagunya, lalu melangkah maju. "Jadi kau benar-benar ingin cari masalah?" "Iya." Suaranya rendah, hampir seperti geraman. Tangannya melipat di dada, memberi isyarat kepada dua anak buahnya untuk bergerak. Dengan sigap, mereka menghampiri meja Pak Jaya, salah satunya meraih ikat pinggang seolah siap mengeluarkan sesuatu. Pak Jaya tidak bergerak, tangannya masih mencengkeram erat sisi meja kayunya, tapi kali ini, dia bukan satu-satunya yang berdiri tegak. Dari belakang, seorang pria tua yang biasa berjualan beras maju selangkah. Lalu seorang ibu penjual tempe, disusul oleh pemuda yang menjual buah di ujung lorong. Satu persatu, mereka membentuk barisan di belakangnya. Mereka tak bersuara, tapi sorot mata mereka berkata lebih banyak daripada ribuan kata. Riko meludah ke tanah, mencoba menertawakan pemandangan itu, tapi ada sesuatu dalam gerakannya yang menunjukkan keraguan. Ini bukan lagi hanya tentang Pak Jaya. Ini tentang seluruh pasar. Anak buahnya bergerak, bersiap menghancurkan lapak. Namun, sebelum mereka sempat menyentuh dagangan, tangan kasar mencengkeram pergelangan mereka. Seorang pria bertubuh kekar, Bang Udin, tukang angkut yang selama ini diam, menahan salah satu preman. "Coba sentuh lagi," katanya pelan, tapi ancamannya lebih tajam daripada pisau daging. Kerumunan bergeser, para pedagang lain mulai bergerak maju, mengepalkan tangan, mengangkat alat dagang, pisau kecil, kayu pengganjal meja, atau sekadar tangan kosong yang siap membela diri. Riko menyadari situasinya berubah. Ini bukan lagi sekadar memalak satu orang. Ini pemberontakan. Dia mundur selangkah, lalu mendengus. "Kalian pikir bisa melawan kami?" katanya, tapi suaranya tak lagi sekeras tadi. Dia menatap Pak Jaya yang masih berdiri di tempatnya, sorot matanya tak goyah sedikit pun. Tak ada jawaban dari Pak Jaya. Hanya angin pagi yang bertiup, membawa suara gemerisik daun dan napas para pedagang yang kini berdiri bersama. Untuk pertama kalinya, Riko tahu dia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang, rasa takut yang selama ini membuatnya berkuasa. Riko menggertakkan gigi, matanya menyipit menilai situasi yang tiba-tiba berbalik. Tangannya mengepal, berusaha menahan amarah yang mendidih di dadanya. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun berani menentangnya. Tapi kini, seorang pedagang tua dan sekumpulan rakyat kecil telah meruntuhkan ketakutan yang selama ini menjadi senjatanya. Seorang anak buahnya mencoba bertindak, menarik kerah Pak Jaya dengan kasar, tapi sebelum sempat berbuat lebih jauh, sebuah tangan kuat mencengkeram lengannya. Bang Udin, tukang angkut pasar, menarik pria itu ke belakang dengan mudah, membantingnya ke tanah berdebu. "Cukup," suaranya berat, penuh peringatan. Kerumunan semakin mendekat, membentuk lingkaran yang mengurung Riko dan anak buahnya. Para pedagang, yang selama ini hanya menjadi saksi bisu, kini berdiri dengan wajah berbeda, tak ada lagi ketakutan, hanya keberanian yang mengalir seperti arus sungai deras. Pak Jaya melangkah maju, menatap langsung ke mata Riko. "Hari ini, cukup sudah," suaranya tenang, tapi tajam. "Pasar ini bukan milik kalian. Kami takkan tunduk lagi." Riko terdiam.
Napasnya memburu, dadanya naik turun. Ini bukan yang dia rencanakan. Harusnya dia datang, mengambil jatah, dan pergi seperti biasa. Tapi sekarang, dia seperti serigala yang tiba-tiba dikelilingi kawanan rusa yang tak lagi lari darinya. Seketika, suara sirene melengking dari kejauhan. Semua kepala menoleh. Beberapa pedagang tersentak, sebagian mundur perlahan. Dua motor polisi meluncur masuk ke lorong pasar, diikuti sebuah mobil patroli yang berhenti tak jauh dari mereka. Seorang perwira turun, tatapannya langsung tertuju pada keributan di tengah pasar. Ada apa ini? Suaranya tegas, menciptakan keheningan yang sesaat. Pak Jaya tak ragu. Dia mengangkat dagu, lalu menunjuk Riko. Kami punya bukti pemalakan mereka. Sudah terlalu lama kami diam. Hari ini, kami melapor. Riko tersenyum miring, seolah tak terpengaruh. Kau pikir aku takut? Kau tak tahu siapa yang ada di belakangku. Namun kali ini, sesuatu berubah. Tak ada lagi wajah panik di antara para pedagang. Tak ada lagi yang menunduk atau berpaling. Justru, beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, merekam setiap detik kejadian ini. Salah satu polisi menerima rekaman yang diberikan seorang pemuda. Video yang menunjukkan Riko dan anak buahnya merusak dagangan, menarik uang dari para pedagang dengan paksaan. Bukti yang tak bisa lagi dibantah. Perwira itu menatap layar, lalu mengangkat wajahnya. Riko, kau dan anak buahmu ikut kami. Seketika, senyum Riko pudar. Anak buahnya panik, mencoba mundur, tapi tangan-tangan kasar para tukang angkut telah siap menahan mereka. Dalam hitungan detik, borgol mengunci pergelangan tangan mereka. Para pedagang menahan napas, tak percaya bahwa hari yang selama ini mereka impikan benar-benar terjadi. Pak Jaya tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Matahari telah naik lebih tinggi, menghangatkan pasar yang kini terasa berbeda. Hari ini, ketakutan telah berubah menjadi keberanian. Dan untuk pertama kalinya, pasar ini benar-benar milik mereka. Pasar yang tadinya penuh ketegangan kini kembali berdenyut perlahan. Para pedagang mulai bergerak, beberapa merapikan barang dagangan yang sempat berserakan, sementara yang lain masih berdiri terpaku, seolah belum sepenuhnya percaya bahwa mimpi buruk mereka telah berakhir. Namun, di antara kebebasan yang baru saja mereka raih, ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Pak Jaya menatap ke arah tanah, melihat tomat-tomat yang hancur, bercampur dengan jejak sepatu kasar Riko. Satu demi satu, dia memungutnya, membersihkan sisa yang masih layak jual. Tangannya yang gemetar berusaha tetap tegar, tapi di dalam dadanya, perasaan itu tak bisa diabaikan. Kemenangan ini tak datang tanpa harga. Bang Udin mendekat, menepuk bahunya pelan. Kita menang, Pak Jaya. Suaranya serak, tetapi ada kehangatan di dalamnya. Pak Jaya mengangguk, tapi matanya tetap menatap kosong. Tapi berapa lama? Gumamnya lirih. Dia tahu, meskipun Riko telah dibawa pergi, bayangan kekuasaan yang lebih besar mungkin masih mengintai. Preman seperti Riko tak pernah benar-benar sendirian. Mereka hanyalah bagian kecil dari rantai panjang yang lebih besar dari yang terlihat. Di kejauhan, seorang ibu pedagang rempah mengusap air matanya, bukan karena takut, tetapi karena kelegaan yang bercampur dengan ketidakpastian. Seorang pemuda penjual buah mengangkat ponselnya, melihat kembali video yang tadi direkam, memastikan bahwa bukti mereka cukup kuat untuk membuat Riko dan anak buahnya tak bisa kembali dalam waktu dekat. Tiba-tiba, suara gaduh dari gerbang pasar membuat semua kepala menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti, dan seorang pria berdasi turun dengan wajah dingin. Pak Jaya mengenalnya, Hartono, seorang pengusaha yang selama ini disebut-sebut sebagai tangan di balik layar. Dialah yang memberi perlindungan bagi preman-preman seperti Riko, memastikan aliran uang haram tetap mengalir ke kantongnya. Dia melangkah mendekat dengan senyum tipis, seolah kemenangan yang baru saja mereka raih tak berarti apa-apa. Saya dengar ada masalah di pasar ini, katanya santai, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Kalian benar-benar berpikir bisa mengubah sesuatu hanya dengan menyingkirkan Riko. Pak Jaya menegang, begitu pula para pedagang lain. Mereka tahu, ini belum selesai. Ini bukan sekadar pertarungan melawan preman pasar. Ini adalah perang melawan sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Tapi di tengah ketakutan yang mulai merayap, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tak ada lagi yang mundur, tak ada yang menundukkan kepala. Mata mereka menatap lurus ke depan, berdiri lebih tegak dari sebelumnya.
Pak Jaya menarik napas panjang, menatap langsung ke mata Hartono. Jika ini adalah awal dari perlawanan yang lebih besar, maka dia siap. Karena hari ini mereka telah membuktikan satu hal, rasa takut bisa dihancurkan, dan keberanian bisa menyebar seperti api. Keheningan melingkupi pasar, matahari semakin tinggi, tapi hawa dingin menjalar di punggung Pak Jaya saat dia menatap pria di hadapannya. Hartono berdiri dengan senyum tipis, sorot matanya tajam seperti seseorang yang tahu bahwa kekuasaannya belum benar-benar digulingkan. Kalian membuat kesalahan, suaranya tenang, tetapi mengandung ancaman terselubung. Menyingkirkan Riko tidak berarti apa-apa. Preman bisa diganti, sistem tetap berjalan. Pak Jaya menelan ludah, menyadari bahwa ketakutannya selama ini memang beralasan. Mereka mungkin telah menang dalam satu pertempuran, tapi perang ini lebih besar dari yang terlihat. Namun, sesuatu telah berubah. Dia menoleh ke sekelilingnya. Para pedagang tak lagi berdiri sendiri-sendiri. Mereka kini berdiri bersama, bahu-membahu, wajah mereka tak lagi dipenuhi kepasrahan. Bang Udin melangkah maju, berdiri di samping Pak Jaya, lalu pemuda penjual buah ikut bergerak. Seorang ibu pedagang rempah meremas tangannya, tetapi tetap berdiri tegak. Kami tidak akan tunduk lagi, suara Pak Jaya terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Kau bisa mengganti Riko, bisa mengirim orang-orang baru, tapi kami sudah tahu caranya melawan. Kami tidak sendiri. Hartono tertawa kecil, tetapi ada sesuatu di matanya yang berubah. Sekarang, dia tahu bahwa pasar ini tidak lagi semudah dulu untuk dikuasai. Lihat saja nanti, katanya pelan sebelum berbalik menuju mobilnya. Suara mesin meraung, membawa pergi bayangan ancaman yang menggantung di udara. Namun, kali ini, pasar tidak lagi terasa sesak oleh ketakutan. Pak Jaya menarik napas dalam, merasakan udara yang lebih ringan di dadanya. Dia tahu ini belum berakhir, tapi hari ini mereka telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengusir preman. Mereka telah merebut kembali harga diri mereka. Seseorang menepuk pundaknya, Bang Udin. Apa selanjutnya, Pak? Pak Jaya tersenyum kecil, menatap pasar yang kini terasa berbeda. Kita jaga tempat ini, bersama, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pasar itu benar-benar milik mereka.